Daleon menghela nafas dan berkata kepada Peter "Bos, tampaknya lingkungan bisnis di jalan antik ini tidak bersahabat. Bos, kau harus menjaga dirinya sendiri di masa depan." Peter menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Daleon, karena telah mengingatkan saya. Saya pikir lingkungan bisnis di sini sangat baik. Lingkungan bisnis dalam arti tertentu masih sangat bersahabat. Jika tidak, rekan-rekan saya tidak mungkin membocorkan hal sebesar itu kepada saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Seperti yang Anda lihat, ada begitu banyak etalase toko di seluruh jalan, hitung saja saya. Itu hal yang paling sederhana, tapi ternyata menjadi hal yang bagus. Dan saya diizinkan menerimanya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena mengizinkan saya menanganinya." Ketika Daleon mendengar ini, dia tertawa keras dan berkata, baiklah, bos, kau memiliki wawasan seperti ini. Dia memang bukan orang biasa. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Surabaya di masa mendatang, kamu pasti akan menghubungiku dan minum-minum di rumahku." "Oke." Peter mengangguk dan berkata, "Pasti." Daleon tersenyum dan berkata, "Ini sudah larut, aku akan pergi." "Selamat tinggal." Daleon dan rombongannya berbalik dan meninggalkan toko, sementara penjualnya masih berdiri kosong di sana. Melihat sosok mereka yang mundur, seluruh orang merasa ingin berduka. Peter melihat bahwa dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Jadi dia mengembalikan ponselnya kepadanya dan berkata dengan dingin, "Kita menyetujui poin-poin perjanjian, tapi kau tidak hanya tidak mematuhinya, kau juga ingin melemahkanku. Karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Mulai sekarang, kita tidak boleh melakukan apapun satu sama lain. Dan kita tidak boleh berbicara satu sama lain saat kita bertemu." Penjual itu sangat marah hingga ingin mati, tapi ketika dia mengembalikan teleponnya, dia segera mengambilnya dan berlari keluar. Begitu dia keluar, dia langsung menelepon manajer Coki. Manajer Coki baru saja tiba di toko barang antik saat ini, dan sebelum pantatnya terasa panas, dia menerima telepon. Begitu panggilan telepon masuk, dia segera bertanya, "Bagaimana situasi Rudy? Apa kau sudah menemukan informasinya?" Penjual itu sangat tertekan hingga dia menangis dan berkata sambil terisak, "Manajer Coki, manajer Coki." Manajer Coki terkejut dan berkata dengan cepat, "Apa kamu tidak tahu harus berkata apa? Apa yang kamu tangisi? Sepertinya kamu sudah mati." Penjual itu menangis dan berkata, "Manajer Coki, saya tidak dapat mengendalikan, saya merasa sangat buruk." "Apa yang salah?" Manajer Coki dengan marah memasukkan rokok yang setengah dihisap ke dalam asbak. Di dalam, dia menusuknya beberapa kali dan menghancurkannya, dan mendesak dengan tidak sabar. "Sebaiknya kau langsung ke pokok permasalahan di kalimat berikutnya. Jika tidak, batalkan panggilan telepon." "Langsung saja." Penjual itu menggumamkan sesuatu sambil terisak-isak lalu menangis dan berkata, "Oke, saya akan langsung ke intinya. Dengarkan baik-baik, Rudy baru saja menjual Buddha perunggu. Itu dijual dengan harga 20 miliar penuh." Tubuh manajer Coki lemas. Dia langsung turun dari sofa dan duduk di tanah. Mengabaikan rasa sakit di pantatnya, tanpa sadar dia bertanya dengan keras, "Berapa? Berapa?" Penjual itu juga berteriak keras, 20 miliar. Sebanyak 20 miliar. Seorang kolektor besar dari Surabaya membelinya seharga 20 miliar dan mentransfernya di depan saya. Dia bahkan tidak mengedipkan bulu matanya. Sial, mata manajer Coki menjadi gelap, dan dia bertanya dengan gemetar, "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apa dia benar-benar menjual barang itu seharga 20 miliar? Penjual itu berteriak, "Kamu bisa membunuhku karena berbohong kepadamu." Manajer Coki memarahi,
apa kolektor dari Surabaya itu gila? Dia menghabiskan 20 miliar untuk membelinya kembali. Berapa biaya yang harus dibayar Rudy jika dia tahu dia dibodohi? Penjual itu berseru, "Saya tidak tahu betapa bahagianya kolektor besar di Surabaya ini. Biar ku beritahu padamu, Buddha perunggu itu sama sekali bukan tiruan dari kerajaan A, itu adalah Buddha perunggu emas dari kerajaan B. Katanya bisa dijual minimal 70 hingga 80 miliar. Rudy menjualnya seharga 20 miliar, tapi dia melewatkannya." Manajer Coki tiba-tiba melompat setinggi 3 kaki dan berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang benda itu dari kerajaan B? Bukankah itu berarti seseorang menjualku patung Buddha perunggu senilai 20 miliar dengan harga ratusan juta? Bukan saja aku tidak mengambilnya, tapi aku juga merusaknya lalu Rudy membelinya dan mendapat untung 20 miliar. Itu benar." Penjual itu juga melihat kegembiraan itu dan berkata, "Manajer Coki, bagaimana jika kamu meninggalkan Buddha perunggu itu kemarin? Kalau begitu, kamulah yang mendapat 20 miliar hari ini." Anda kehilangan 20 miliar, manajer Coki. Manajer Coki merasa dadanya seperti dihantam batu besar, dan dia hampir menangis kesakitan. Ketika dia berpikir untuk kehilangan 20 miliar, dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan mata terbelalak. 20 miliar, aku sialan. Manajer Coki mampu menjalankan gudang tikus di toko barang antik dan ingin melarikan diri dari Peter untuk memastikan posisinya tidak terancam sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat mementingkan kepentingannya. Dan yang sangat ingin dia pertahankan hanyalah pekerjaan dengan gaji tahunan ratusan juta setahun. Dan ngomong-ngomong, dia bisa menghasilkan uang ratusan juta. Namun yang tidak dia duga adalah untuk mempertahankan pekerjaan seperti itu, dia akan kehilangan sejumlah besar uang sebesar 20 miliar. Ini seperti sambaran petir baginya, dan itu bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Apa yang tidak dia duga adalah dia kehilangan 20 miliar itu. Dan mengakhiri uang yang beredar di saku Peter, yang membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Jadi, dia segera menutup telepon penjualnya, mengambil ponselnya, dan menelepon Alvin. Dia tahu bahwa Alvin telah menyetel akun chat ke Jangan Ganggu, jadi dia langsung meneleponnya. Alvin sedang tidur nyenyak kali ini ketika ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dia mengangkat telepon dengan tidak sabar. Ketika dia melihat bahwa manajer Coki yang menelepon lagi, dia menjawab telepon dengan marah dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu, jika ada sesuatu, kirimkan ke chat. Aku akan memeriksanya ketika saya bangun. Kenapa kamu menelepon lagi?" Manajer Coki merasa cemas seperti semut di panci panas dan berkata, "Sesuatu yang besar telah terjadi." "Apa yang telah terjadi?" Alvin bertanya dengan nada menghina. Apa Rudy dipukuli karena menjual barang palsu? Atau apa dia tahu bahwa dia ditipu dan melapor ke polisi? Saat ini, manajer Coki sangat muak dengan sikap percaya diri Alvin. Sanjungan itu benar-benar hilang pada saat ini, dan dia berteriak kepada Alvin dengan hampir histeris. "Palsu, palsu, palsu. Di mana hal itu palsu? Palsu yang kamu persiapkan untuknya. Dia baru saja menjualnya dengan total 20 miliar. Bisakah kamu menjual barang yang sama kepadaku jika kamu pandai dalam hal itu? Aku juga ditipu olehmu untuk membuat video dan menyebarkannya. Barang yang kukeluarkan bernilai 20 miliar. Di mana aku bisa meletakkan wajahku? Apa aku masih memiliki wajah untuk muncul di jalan antik? Alvin, kamu telah melakukan pekerjaan yang buruk untukku." Alvin tiba-tiba ditanyai oleh manajer Coki yang membuatnya sedikit bingung. Meskipun dia sudah sering mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, setelah mengikuti Johan, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini.
Tepat ketika dia secara tidak sadar ingin memarahi manajer Choki dengan marah, dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan dan ditanyakan manajer Choki dengan kaget. "Apa katamu? Benda itu dijual oleh Rudy seharga 20 miliar? Ya." Manajer Choki mengertakkan giginya. Dia berkata, orang-orang lain yang menjalankan kios di Nantou melihat mereka menyelesaikan kesepakatan dengan matanya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.